kerekam. Ya terus gimana ceritanya? Nah, di unjuk rasa bisa berarti kan dari donasi 1, 2, dan 3 itu ada beberapa yang gugur. Ya kan ada beberapa yang gugur. Nah, kebetulan ini masih bertahan. Alhamdulillah masih bertahan. Nah, ketika di donasi 1, 2, dan 3 itu jurinya itu masih dari abang poknya sama orang dinas kalau nggak salah. Dari orang dinas. Nah, kemudian lolos dia ternyata di zonasi, setelah zonasi 3 pengumuman ada lolos untuk masuk ke tahap 1. Kalau tahap 1 ya seleksinya langsung di gedung Wibawa Mukti. Kalau zonasi 1, 2, 3 itu tesnya di gedung Dispora. Ya, di kantor Dispora. Nah, tesnya juga apa pun tadi ya, dari jam 7 kita sampai jam 5 tiap hari itu setiap pulang tes tuh kayak gitu. Ntar dulu, siapa namanya nak? Siapa? Kasih salam hormat Bang. Kasih salam Abang Kabupaten Bekasi dulu aja. Kasih salam Sayangnya Abang. seleksi calon duta wisata ini tidak bicara wisata religi. Lalu siapakah yang berhak membuat program Abang demikian? Bekasi dulu aja. Biasanya dia kalau mau ketemu orang itu kasih salam. Abang Kabupaten Bekasi. Bisa. Ini adalah wawancara calon finalis Mojang dan Jejaka atau seleksi Mpok dan Noni, salah satu model untuk seleksi duta wisata di Nusantara. Jika di Arab Saudi, sejak tahun 2019 membuka tempat wisata di daerah Kutukan, sebaiknya umat Islam segera bergerak membuka biro perjalanan wisata yang memiliki Nama nuansa saya syiar Hasrinal Islami. Yazini. Tes dan seleksinya Saya meniru dari kelas lomba 10A. seperti di video ini. Perwakilan segitu. Coba ceritakan bagaimana bisa menjadi perwakilan Kabupaten Bekasi ini, gimana ceritanya? Untuk awal mula saya Mengikuti tes di zonasi 1. saya berawal dari tes zonasi 1, Pak. Zonasi 1, 2, 3. Zonasi 1, 2, dan 3. Lolos di tahap 1. Lolos. Nah, kemudian saya diumumkan untuk lolos melanjutkan ke tahap 1. Nah, di tahap 1 itu saya mengikuti berbagai macam tes-tes yang dilakukan. Kemudian dapatlah pengumuman lagi untuk melanjutkan tes ke tahap 2. Untuk pendapatan selain Untuk di situ di tahap 2 itu sebagai tes terakhir kita. Supaya ada kebanggaan, para calon pemandu wisata ke Al-Yula atau daerah Kutukan dalam Islam, perlu ada seleksi untuk pemandunya. Mungkin seperti dicontohkan dalam cerita seleksi di atas ini. Bahasa, lalu ada psikologi. Tulis apa lisan? Lisan. Ada itu di tahap 2 ini ada tes tulis juga. sama debat. Lalu ada debat, namanya FDG, Forum Group Discussion. Oke, Pak. Nah, Kemudian jawab aja pertanyaan Bapak ya. iya. Itu tahap pertama itu berapa peserta semua? Tahap 500. pertama Kira-kira aja. Dengan seleksi secara ketat, mungkin sebagai sarana publikasi, dan juga akan ada rasa bangga jika terpilih sebagai pemandu wisata. Apalagi punya nilai religi untuk bekal akhirat. Sekarang tinggal berapa sisanya? sekarang dari 150 kemarin itu di apa? Enggak untuk tahap 2-nya. Di tahap 2 itu ada 45. Ada 45 Sisa untuk dari abang. 45, untuk abang. Dan empoknya kalau tidak salah 39. Coba lihat ekspresi calon finalis ini. Siswa ini begitu berharap untuk jadi juara. Karena lomba ini bisa membuka jalan bagi masa depan kehidupannya. Banyak contoh dari para pemenang tahun sebelumnya. 15 abang, 15 empok. Yang sekarang Oke. yang akan diseleksi. Yang sekarang Gimana akan tepatnya rencana? rencananya seleksinya tuh Belum tahu masih dari belum bawah. tahu, Pak. Belum pasti. Kira-kira biasanya di waterboom biasanya. Kalau tahun kemarin di gedung Wibawa Mukti, Pak. Ya, bukti. Tahun kemarin. Pernah kan di Waterboom pernah, ha? Waterboom pernah. Kemudian di gedung Serbaguna Serang pernah waktu itu 2012. Seangkatan saya. Pakaiannya pakaian apa? Untuk laki-laki. Kebesaran. Oh, iya, untuk laki-laki itu ada baju kebesaran. Baju kebesaran ini dipakai untuk acara sangat formal, Pak. Iya, di sana itu saat kita memakai baju kebesaran, etika kita sangat dijaga untuk badan kita kalau duduk harus tegap, tidak boleh Banyak bicara. berbicara terlalu banyak. Lalu adab kita juga sangat terperlihatkan, Pak. Harus baik pokoknya. Pakaiannya untuk putri apa? Untuk putra apa? Ada baju kebesaran abang dan baju kebesaran empok. Lalu ada baju sadariah abang dan sadariah empok. Itu namanya. Itu. Yang sadariah itu sebagai baju koko, bawahnya Tanah pangsil. celana batik omprang. Oke. Kalau pakaian takwa katanya ada di Bekasi, khas pakaian takwa namanya untuk acara. Pakaian Lebih ke ini, Pak. Lebih ke apa? Haji.
Ini. Iya. Lalu ada juga Pak kembang gede cara hajian ada. Itu Itu pas kembang akulturasi gede. dari Arab Pak. Ya. Ada juga katanya yang pakaian itu dulu itu kalau untuk perempuan namanya encim, pakaian encim. Kalau untuk laki-laki Encim di Sadaria. Ya. Iya, encim di Sadaria. Jelasin apa ya? Barangkali nanti soalnya keluar itu. Ah, siap betul. Ya betul. Tahu nggak tentang pakaian encim dengan pakaian takwa bedanya? Cim. Ya, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, tapi kalau tahu jelasin aja. Setaunya aja, siapa tahu nanti soalnya ini yang Siap. Encim dan takwa ya. Kalau saya pribadi takwa itu saya belum tahu takwa. Saya tahunya cuma cara hajian, baju sadariah abang, sadariah empok, lalu ada kembang gede. Kembang gede cara itu maksud tadi kembang gede cara hajian Pak gitu. Jadi gini Pak, punten Pak ya, semua calon peserta itu ya ada coachingan ya sama beberapa pegang coachingan. Mereka materi itu untuk masuk di tahap 1 dan 2 sudah dikasih PDF ya berupa materi kebekasian. Jadi pure itu yang nanti dihafalin sama mereka. Selebihnya ya lebih ke debat ya Bang ya. Lebih ke debat apa nih masalah yang lagi ramai marak di Kabupaten Bekasi. Salah satunya kemarin yang Abang buka apa Bang? Begal ya? Begal, kemudian apa lagi Bang? Begal, sampah, Ya, sampah sama itu. kepemudaan dan pemilu. Nah itu yang kemarin lagi dibuka. kemarin. Yang debat kemarin Abang. Kalau debat kemarin itu yang keluar maaf Pak, itu apa boleh? Industri ya? Iya, Pariwisata industri. Seperti pariwisata industri gitu. Pariwisata industri. Coba kalau pariwisata industri gimana? Ada berapa Bang? Pariwisata ini. Kira-kira. Satu roti. Yang Bapak tanyakan mah dulu pernah membimbing sampai jadi juara itu harus nama hotel-hotel di kota dan Kabupaten Bekasi harus tahu. Nah, harus hafal Bang nanti tambahannya Coba ilmu sebutkan Bang. aja, hotel apa aja yang ada di Bekasi selain Horizon? Ada Iglo. Hotel Iglo. Green Cikarang, Oke. Hotel Iglo, Hotel Swiss Berlin. Nah, kemudian ada Yang ingat aja, yang nanti kan bisa dia. Oke. Buat tambah-tambah nih siap, Bang. siap, siap. Yang Abang ingat tadi Kemudian dulu. tempat-tempat wisata di Bekasi selain Taman Buaya apalagi? Taman Buaya ada pertama yang Yang di ada di Wanajaya ini ada Taman Pancasila Pak. Oh, Baru ya. Bener. Taman Pancasila. Kemudian ada hutan mangrove. bener. Hutan mangrove. Tambelang. Iya, ada hutan belang. Di sini ada saung jangkung di mana ya? Saung Jangkung. Daerah Setu itu. Bukan Saung Jangkung Pak, lebih ke ini apa namanya? Saung Ranggon. Saung Ranggon Pak. Saung Ranggon. Iya, Iya, Saung Ranggon. Di Cikarang Barat. Cikarang Adanya. Barat, yes, Cikarang Barat, Saung Cikarang Ranggon. Barat. Yes, Pak. Oke, kalau makanan Bekasi khasnya apa selain sayur gabus? Selain gabus pucung ada Kue kue jalabi. jalabia, Nah. ada Cucur. kue cucur, habis itu ada dodol Betawi, ya gitu Pak. Tambah kue kering ya. Nah, itu ya opak lah ya. Kalau tarian Bekasi apa yang terkenal namanya? Tarian Bekasi. Tari topeng Bang. Tari ini ya Pak, tari topeng kalau nggak salah. Tari topeng. Iya. Bisa nggak menyebutkan nama-nama pakaiannya, ciri-ciri khasnya? Kalau tutup kepala kan namanya kembang ya. Kembang. Kasih belajar lagi Minimal Bang. tahu lah. Ya, Kalau minimal ada yang Bang tahu. Atau gerakannya mungkin gerakan tari tahu nggak di antara gerakan-gerakan tari topeng Bekasi itu? Enggak tahu dia. Maaf Pak untuk Iya, saat kalau ini nggak saya tahu, bilangin apa? belum tahu. Saya akan mencari Iya, pasti mencari mencari lagi. tahu Saya lah. akan belajar Buat lagi Pak. tambahan. Siap Pak. Iya, nanti cari Siap. nama-nama gerakan. Kalau bahasa Bekasi yang paling terkenal di antaranya ucapan apa selain kebot, kebot itu kiri ya kan? Bagian. Bagen, Ora. Ora. Temenanan. Ora cuma nanan itu. Iya iya. Siap Pak. Bagian ya. Iya, bagian ora ya. Ge buaya gitu ya. Ogah banget gua Ora gitu. danta. Iya Ora iya. danta itu. Iya, betul Pak. Ora danta. Ora danta tuh kayak nggak jelas gitu Pak. Ora danta nggak jelas Iya, ya. sepertinya sih. Kenapa sih dibilang sayur gabus? Share gabus itu Kalau kan. Bukan namanya. sayur gabus, gabus pucung. Gabus pucung, ya? nah iya Gabus siapa? pucung. Kenapa dibilang gabus pucung? Salah satu bahan. Karena salah satu bahannya itu ada Gabus ada sama gabus pucung. dan pucung Pak. Itu salah satu bahan utamanya Pak. Kalau Nah, gabus apa? gabus itu ikan gabus Pak. Ikan gabus. Kalau pucung? Pucung itu Buah. buah pucung Pak itu Buah kalau tidak salah siap. Ada yang bilang kolorok ya kan? Oh siap. Oke. Selempang dibawa nggak, Bang? Sukses ya. Selempangnya tidak bawa Pak, maaf. Tidak bawa. Iya, ada di rumah selempangnya. Nah, kira-kira nanti yang dibawa ke Bandung di tingkat Jawa Barat itu berapa orang biasanya satu kabupaten? Mungkin dia kurang paham ya. Kan kalau saya kemarin dapat coachingan juga kan pembimbing. Ya, saya bantu jawab Pak ya. Jadi gini, kalau untuk ke Jawa Barat kan ada beberapa apa namanya? Ada beberapa salah satu penganugerahan. Ada yang namanya Duta Pariwisata Jawa Barat. Kemudian ada Mojang Jajaka Jawa Barat. Nah,
kita nggak tahu nih yang mau dikirim yang mana. Misalkan mungkin dari Pinili itu juara 1 Pak ya. Mungkin ada perwakilan dari Pinili itu bisa ke Mojang Jejaka ya. Kemudian ada yang apa namanya, salah satu yang ditarik juga buat ke Duta Pariwisata. Kemudian ada salah satunya juga ke Miss Indonesia atau Putri Indonesia. Itu hanya satu pasang setiap kabupaten. Iya, sepasang. Biasanya sepasang abang pokoknya. Makanya di sini mau bertanya itu kira-kira seleksinya untuk satu pasang dikirim ke Bandung itu kapan gitu? Nah, itu tanggal 2 September. Oh, 2 September. 2 September Bapak. Iya. Dari 30 pasang ini ya hasil nadi sendiri ya, untuk kebetulan saya udah dapat jadwalnya. Mulai karantina itu Rabu besok Abang ya? Siap. Rabu besok sudah mulai, kemudian tanggal 19 kalau bisa pada hadir ya. Tanggal 19 di Living Plaza dia ada unjuk kabisa. Ada unjuk kabisa, kemudian tanggal berapa ya? Tanggal 30-nya ada Bulan apa? Agustus atau di bulan Agustus. Agustus ya. Kan grand finalnya ada di tanggal 2 September. Jadi dari mulai besok hari Rabu ini udah masuk karantina. Udah pembakalan. Karena di Jawa Barat harus tahu budaya Sunda. Iya. Siap. 3 bahasa di Kabupaten Bekasi apa aja, Bang? 3 bahasa itu ada bahasa Betawi, lalu ada Sunda dan Cirebonan. Oke, itu Di suku. Bekasi mah ada juga Betawi Ora. Betawi Ora ya. Iya, betul. Ya ada Betawi tambahannya, Bang ya. Di antaranya ya seperti itu. Nah, sekarang kalau salam bahasa Sunda gimana salam? Campuran. Harus tahu. Yang gini Pak, Sampurasun gitu Pak. Jawabannya apa? Rampes. Bingung dah nanya itu ya lagi. Maaf. Sunda apa gitu ya? Benar, Di benar. antaranya seperti itu. Iya, seperti itu. Sunda seperti itu. Siap. Oke, mudah-mudahan sukses ya. Siap. Minta dukungnya ya Bapak ya. Intinya yang paling utama itu dukungan orang tua. Tahu Putri Aryani? Putri Tahu, Aryani. siap, Jelaskan siap. Putri Aryani Tahu. itu siapa? Ya itu Penyanyi. yang nyanyi kemarin Pak di AGT. AGT apa? Jelasin talent. Talent, ya, talent. Talent. Siap. Talent. Siap. Terus jelasin apa yang kamu tahu. Dia nyanyi kalau nggak salah judulnya yang You Break My Heart Break My Coba Heart. nyanyi. Aduh. Bisa dites loh. Ada kemungkinan dites. Itu go internasional. terus Iya. dunia. Siap. Dengan keterbatasan fisik gitu, Bang. Dengan Dengan keterbatasan fisik. Nanti di sana ada kemungkinan loh ditanya coba. Nyanyi satu baris aja nggak apa. Cuma maaf Pak, cuma tahu yang You Break My Heart Break Iya, My apa? Heart. Rap dia doang. Oh. Apa coba? Maksudnya cuma 2 itu doang Pak. Enggak Mas, satu bait aja. Kalimat Salah satu liriknya. Mungkin Bang. Duduk Pak ya. Siap. You break my heart. Seperti itu Pak. Ya, cuma itu yang Siap, tahu ya. siap, cuma itu yang tahu. Apa? Siap. Ada Sunda. Di sana dicek di Sunda mah. Bui Wulan. Ayo. Oke. Biasanya pupu. Yang bisa kalau di Sunda. Lagu Sunda ada yang tahu nggak? Ada Kinanti, Dam Gula, biasanya Mas Kumambang, biasanya yang tahu aja lah. Atau mungkin lagu-lagu pop Sunda yang tahu apa? Apa Pak? Ini mas satu baris kalau nanti iya. saya tanya. Domba kuring. Domba kuring. Iya. Coba. Ya Bang, Oke. domba kuring Bang. Siap Pak, izin ya Pak. Domba-domba kuring di angun-angun tekuring di parabanku. Kepada saya Hasrin Aldi Azimi untuk mengikuti acara pemilihan Abang Po Kabupaten Bekasi. Dewasa ini banyak disudutkan sebagai pemerintahan yang nyeleneh di mata orang-orang penganut Islam yang taat tentunya. Mengapa dikatakan nyeleneh? Di mana kita ketahui saat ini Madain Saleh yang 2000 tahun yang lalu ditempati oleh suku Nabatain, dan situsnya ini sekarang diakui sebagai warisan budaya UNESCO. Padahal di dalam hadis Nabi sangat jelas tempat ini sangat dihindari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menengok kiri dan kanan saja ketika melewati tempat itu sangat dihindari, bahkan mempercepat langkahnya supaya secepatnya pergi dari lokasi itu. Oleh pemerintahan Arab Saudi saat ini justru malah dijadikan destinasi wisata paling unggul. Karena menurut ramalan minyak bumi yang ada di Arab Saudi itu terus berkurang dan nanti penggantinya adalah penghasilan dari tempat wisata. Padahal perlu kita ketahui untuk
jemaah haji dan umroh saja dari Indonesia itu harus menunggu puluhan tahun. Kenapa harus membuka destinasi wisata yang bertentangan dengan ajaran agama Islam? Rasulullah saja melewati Madain Saleh itu langkahnya dipercepat, tidak nengok kiri dan kanan. Itu tandanya memang harus dihindari. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda dan dikutip di beberapa sumber, mengunjungi tempat seperti itu diupayakan harus menangis. Pengertian menangis itu kan dalam sekali. Tidak mungkin orang bisa mengeluarkan air mata dengan tangisan terseduh-seduh tanpa mengerti ajaran yang termaktub di dalamnya. Untuk bisa menangis itu kan harus tahu riwayat. Banyak orang yang pergi studi atau ziarah, pergi ke tempat bersejarah tetapi hanya sekedar hiburan saja. Tidak tahu maknanya apa di Gunung Uhud, misalkan salah satu contoh. Bahkan ada juga yang pergi ke Ka'bah, di Ka'bah itu menggunting kiswah, dijadikan ajimat. Bahkan saya pernah menyaksikan di air Zam-Zam itu banyak sekali orang yang mencuci kain putih dan dijemur di belakang rumah tempat kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, apa itu yang dijemur? Jawabnya, itu adalah kain-kain kafan yang akan digunakan nanti kalau dia meninggal. Jadi kain kafan itu dicuci dulu di air Zam-Zam di lokasi itu, kemudian dijemur dan dibawa pulang. Setelah itu nanti mereka akan beramanat, tolong kalau meninggal kain kafannya adalah kain kafan ini, karena sudah dicuci oleh air Zam-Zam. Itu salah satu contoh. Di tanah Makkah saja yang sudah benar-benar steril, ada laskar-laskar penjaga supaya tidak menyimpang, tetap saja ada yang melakukan perilaku-perilaku aneh seperti itu. Apalagi di Madain Saleh, di mana di situ ada patung-patung dewa-dewi zaman dahulu, Lata, Uzza, Manat, ya itu sentralnya dewa-dewi di sana. Makanya Rasulullah menghindari tempat lokasi tersebut karena apa? Karena Nabi Saleh itu kan ditantang oleh umatnya pada saat itu, tunjukkan mujizatmu. Maka ditunjukkan mujizatnya itu berupa unta. Ya, itulah mujizat Nabi Saleh pada saat itu. Dengan amanat, tolong unta ini dipelihara, jangan diganggu. Malah 9 pemuda membantainya, membunuh unta tersebut dengan maki-maki dan menantang. Turunkan azab kalau kau nabi, begitu kan? Akhirnya apa? Kita tunggu riwayat berikutnya ya.